berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herlan Yamir, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 163 Lempangan, Kabupaten Sinjai. Alhamdulillah pada hari ini ada kegiatan observasi yang akan saya lakukan. Adapun tahapan-tahapan observasi yang saya lakukan yaitu pra observasi, 2 observasi dan 3 pasca observasi. Pada pra observasi kali ini saya akan mengadakan pra observasi bersama rekan sejawat saya yaitu Bapak Umar SPDI, guru pendidikan agama Islam dari SD 163 Lempangan. Jadi dalam tahapan observasi ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Pak Umar. Untuk itu saya akan mulai pra observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah baik Pak Herlan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan pada kegiatan pra observasi ini berjalan dengan baik. Ya. Jadi Pak, pada kegiatan ini saya akan melakukan pra observasi kepada Bapak sebelum melakukan supervisi atau kunjungan ke dalam kelas. Ya. Nah, jadi di mana pra observasi ini saya akan melihat kesiapan Bapak dalam rangka pembelajaran nantinya pada saat supervisi di dalam kelas. Jadi di sini Pak, adapun tujuan daripada observasi kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan selama pembelajaran di dalam kelas dan membantu Bapak dalam menggali potensi dari dalam diri Bapak dan murid. Nah, jadi untuk lebih mempersiapkan diri dalam pembelajaran, mari kita terlebih dahulu melakukan pra observasi. Jadi di sini agar Bapak lebih siap dalam pembelajaran di kelas sehingga dapat memberikan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan murid. Baik Pak, mengawali proses observasi kali ini, ada beberapa hal atau pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, dan mudah-mudahan pertanyaan ini dapat memotivasi dan menggali potensi diri Bapak dalam proses pembelajaran nantinya. Ya, baik Pak, yang pertama yaitu yang saya ingin tanyakan kepada Bapak yaitu dalam pembelajaran Bapak, apa yang akan dilakukan, apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai? Ya, baik, terima kasih Pak Herlani. Ya. Jadi kebetulan materi saya di pendidikan agama Islam itu di kelas 4 Pak, itu mengenai masalah surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini ada 2 sebenarnya tujuan yang saya ingin capai. Yang pertama, melalui pembelajaran membaca secara bergantian, siswa itu diharapkan mampu membaca surat Al-Hujurat ini ayat 13 dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi diharapkan siswa mampu menjelaskan isi kandungan surat Al-Hujurat.
Oh iya Pak. Jadi tujuan yang akan Bapak capai dalam pembelajaran nantinya yaitu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Ya, jadi ada dua sebenarnya di sini. Ada Ya. tujuan pengetahuan dengan keterampilan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pengetahuan ini adalah memahami atau menjelaskan isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 11. Kemudian keterampilan itu mengarah kepada kemampuan siswa untuk membaca surah Al-Hujurat ini dengan baik sesuai dengan mahraj dan kaidah baca surah Al-Hujurat ini. Oh, baik Pak. Jadi pada saat observasi nantinya ada dua indikator yang Bapak ingin capai, Iya, betul. yaitu pengetahuan dan keterampilan Iya. ya Pak ya. Iya, betul Baik sekali. Pak. Jadi kira-kira rancangan pengembangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nantinya dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Ya, jadi pembelajaran sebelumnya sebenarnya saya sudah sebelumnya itu saya masih menggunakan metode ceramah dan ternyata ini saya melihat kalau menurut saya masih kurang berhasil. Kenapa? Karena anak-anak walaupun sudah saya kelompokkan sebenarnya, saya kelompokkan beberapa kelompok itu, ternyata ketika anak-anak disuruh untuk tampil atau membaca ini surah Al-Hujurat masih ada yang malu-malu. Sebenarnya sudah ada 1-2 orang yang sudah tampil, namun sebagian saya lihat masih cenderung main-main dengan teman kelompoknya. Ya, seperti itu Pak. Ya oke Pak. Ya, jadi pembelajaran sebelumnya yang Bapak lakukan merasa tidak berhasil ya Pak, atau Iya, kurang betul. efektif ya. Iya, kurang efektif. Jadi kira-kira menurut Bapak apa yang menyebabkan sehingga merasa pembelajaran ini tidak berhasil dan murid merasa kemungkinan bosan kah atau tidak betah dalam mengikuti pembelajaran Bapak? Iya, itu karena mungkin metode yang saya gunakan masih cenderung ke metode ceramah, sehingga anak-anak masih berfokus kepada guru, ya, kepada guru, sehingga anak-anak terlihat cenderung bosan. Sebenarnya anak-anak ingin main sebenarnya, ya, cuma karena metode saya yang saya gunakan pada saat itu adalah metode ceramah, sehingga itulah yang menyebabkan sehingga kurang efektif mungkin. Baik Pak, jadi mendengar tadi tentang langkah-langkah atau metode yang Bapak lakukan, kira-kira strategi pembelajaran model di sini Pak, model pembelajaran apa yang Bapak ingin kira-kira lakukan sehingga dibandingkan dengan pembelajaran yang sebelumnya? Iya, baik Pak Helen. Ya. Jadi saya berpikir mungkin yang bagus saya lakukan nanti ke depan adalah strategi pengembangan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh, Iya, diferensiasi, membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Ya, itu kan berdiferensiasi kan berfokus kepada kebutuhan anak-anak. Ya, kemudian saya akan membagi nanti menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada anak-anak yang memang sukanya metode yang visual, kemudian auditori, kemudian kinestetik. Ya, mungkin seperti itu Pak Herlan. bagus sekali kalau begitu Pak. Jadi pembelajaran yang Bapak akan lakukan yaitu berdiferensiasi, di mana saya rasa ini sudah berpusat kepada murid ya Pak. Ya. Jadi semua kebutuhan atau kegemaran murid sudah terpenuhi. Ya. Semua. Jadi dalam proses pembelajaran nantinya saya rasa ini bisa dipraktikkan ya Pak, Ya, atau insya bisa Allah. dilakukan di dalam kelas. Jadi kalau begitu Pak, kapan Bapak kira-kira akan melakukan pembelajaran ini, di kelas berapa dan jam berapa kira-kira Pak? Secara ini sebentar Pak. Kalau jam kebetulan di kelas 4 ini jam pertama. Jam pertama Pak. Ya. Yang Iya. pertama sebentar. Jadi kelas 4 ya Pak? Iya. Jam pertama. Itu 3 jam. Oh 3 jam Pak Iya. waktunya nih? Iya. Oke. Baiklah Pak, kalau begitu saat Bapak mengajar nanti saya akan datang di kelasnya. Ya. Dan saya akan melakukan supervisi kelas atau pemantauan.
melihat dan mencatat hal-hal apa yang sudah baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran. Iya. Dan setelah observasi dalam kelas, kita melakukan percakapan pasca observasi apa ya. Tapi di sini nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik. Jadi sebelum kita akhiri perbincangan ini Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Ya, dari hasil percakapan ini ternyata saya mengetahui kelemahan saya, kemudian apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya untuk meningkatkan lagi cara mengajar saya ke depan, sehingga anak-anak lebih fokus dengan materi yang saya berikan nantinya. Baik Pak, kalau begitu terima kasih atas waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang di kegiatan praobservasi ini. Semoga Bapak sehat selalu dan lancar dalam melakukan pembelajaran nantinya. Baik Pak, sampai ketemu lagi di kegiatan observasi di kelas sebentar ya Pak. Ya. Ya, kalau gitu Pak, selesai sebentar saya ke kelasnya. Iya Pak. Ya, kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam ya. Bukan di halaman di bab pertama ya. Bukan di bab pertama, yaitu tentang surah Al-Hujurat. Jamaah sekalian, sebelum Bapak lanjut, hari ini ada semua? Di sekolah ini? Ada yang hadir? Siapa yang hadir? Siapa? Nurul? Kenapa? Ada penyampaian? Ya? Sakit atau gimana? Ya? Jadi anak sekalian, kalau ada yang tidak hadir, ya, tolong kalau nanti misalnya tidak hadir, tolong kirim surat ya, biar bapak dan ibu gurunya tahu bahwa kita sedang berhalangan, misalnya dalam keadaan sakit, ya, harus kirim surat ya lewat teman-temannya. Jadi, nah, selanjutnya silakan berdoa dulu ya sebelum kita masuk ke kita. Berdoa dulu ya, dipimpin oleh kelasnya dia kelasnya. Ya, oke, silakan. Silakan. Ya. Bersiap. Siap. Kepada Bapak Guru memberi salam. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar kita membaca doa. Doa dimulai. Ya, anak sekalian, kembali kita perhatikan bukunya, ya. Materi kita hari ini adalah tentang surah Al-Hujurat. Ya.
kita belajar tentang surat Al-Hujurat. Ini tidak usah ditulis ya. Dan kita adalah mampu memahami surah Al-Hujurat. Kedua, mampu membaca ini tidak usah ditulis ya. Ini sekedar tujuan saja supaya kalian tahu bahwa tujuan pelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara membaca surah Al-Hujurat. Semuanya kita mampu mengetahui apa sih sebenarnya itu surah Al-Hujurat. Nah, surah Al-Hujurat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini ya harus saling mengasihi ya, saling menyayangi ya. Oke, nah kita kembali dulu ya. Ada nggak yang bisa baca Al-Quran? Baca Al-Quran? Silakan. Dengarkan semuanya di belakang Aisyah. Silakan kembali Aisyah, sini Aisyah. Ambil punya. Ya. Ini. Ya. Perhatikan yang lain. Baca basmalah dulu. Oke. Mama. Iya, tepuk tangan buat Aisyah. Selanjutnya kira-kira siapa lagi yang pernah lagi-laginya? Yang lagi-lagi. Siapa? Ayo. Lagi-lagi. Siapa? Iya, Ayu Baca. Coba Ayu Baca. Kasih bahasa baca dulu Ayu Baca. Ya. Yang lain siapa dulu yang lain? Muhammad Nur? Ya? Tidak apa-apa, ya? Namanya juga belajar ya? Jangan takut ya? Namanya juga belajar, kita harus berani ya? Tidak apa-apa salah, ya? Jangan takut salah, ya? Sepanjang ini adalah proses ya belajar, ya? Siapa? Sudah siap? Silakan. Kita berdua. Lagi-lagi ya kelompok
dua. Lagi. Ayo berani. Siapa? Hah? Bukannya. Menurut. Bisa? Ya, menurut coba. Ya, menurut. Ya, menurut. Ayo. Baik, saya oke. Tangan buat menghapus. Oke ya. Nah, sekarang anak sekalian perhatikan kemari ya. Bapak yang akan membacakan, dengarkan baik-baik ya. Nah, kalian semua tadi sudah membaca, namun masih ada yang perlu diperbaiki ya. Nah, seperti ya bacaan apa namanya? Matnya, kemudian penyebutan hurufnya ya. Ada yang harus ditebalkan, ada yang harus tipis. Nah, misalnya perhatikan kemari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengarkan baik ya. Dengarkan sekalian, lihat bukunya juga. Lihat bukunya sambil dengarkan apa yang Bapak ucapkan ya. Ya. Ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Nah, ini ya. Khalaqnakum bukan khalaqnakum ya. Ini qaf ya. Jadi dia qaf itu huruf qalqalah ya. Jadi khalaqnakum min dzakarin wa untha. Nah, ini ta bukan sa ya, bukan sin, tapi ta ya. Nah, kemudian selanjutnya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, ini juga lita'arafu. Tadi banyak sekali yang menyebutkan lita'arafu ya. Kemudian syu'uban juga tadi ya. Bukan ain tapi a, seolah-olah a. Syu'uban ya. Kemudian waja'alnakum ain ya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum ya. Ya. Ya, dengar semua ya. Inna Allah alimun khabir ya. Inna Allah alimun khabir ya. Nah, ini bacaannya yang benar ya. Ya. Jadi diperbaiki ini tadi. Jadi selain harakat dan maharatnya harus benar ya. Jadi membaca surah Hujurat ayat 13 ini harus sesuai dengan tajwidnya. Jadi perbaiki ya. Nah, sekarang lihat di halaman 4, coba lihat di halaman ini ya. Itu. Perhatikan ya. Ya ayyuhan nasu. Huruf mat tadi bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau bersambung. Ya. Maka hukum bacaannya di situ adalah mat wajib muttasil, ya. Jadi harus panjang ya. Ya ayyuhan nasu, ya. Kemudian yang kedua, inna khalaqnakum, ya. Inna khalaqnakum. Huruf nun bertasydid, ya. Ada huruf nun itu ya bertasydid, jadi harus hukum bacanya harus guna ya.
Harus jelas ya. Inna ya. Dengungkan ya. Inna khalaqnakum. Ya, bisa? Coba sebutkan. Inna khalaqnakum. Ya. Inna coba. Inna khalaqnakum. Bukan halaqnakum. Khalaqnakum. Ya. Kemudian yang ketiga. Wa unta ya. Wa unta. Coba ucapkan coba. Wa unta. Coba wa unta. Huruf nun mati bertemu dengan huruf ka. Huruf ka. Ya. Hukum bacanya adalah ikhfa hakiki ya. Wa unta ya. Ikhfa hakiki. Wa unta ya. Selanjutnya yang keempat, perhatikan Syuruban ya. Huruf hijaiyah berharakat dhamma bertemu dengan wawu sukun ya. Apa itu? Mat tabi juga ya. Jadi panjang juga ya. Syuruban ya. Kemudian yang kelima, alimun khabir ya. Alimun khabir ya. Bukan alimun ya, alimun khabir. Jadi harus jelas ya. Jadi izhar khalq namanya ya. Harus jelas ya. Kalau tadi kita tadi bangun tak terlalu tentara numnya ya. Tenggelam ya, karena dia ikhfa hakiki. Nah, anak sekalian, saya mau kembali mengulang lagi ya. Mengulang lagi kembali ya. Kira-kira betul tidak apa yang saya ucapkan tadi, apa yang saya katakan tadi bisa di apa namanya? Dicerna atau belum ya. Coba kembali Aisyah, coba kembali lagi. Ya, coba kembali baca. Ya, saya coba kembali. Ya. Coba. Tidak sih. Aisyah dulu. Dengarkan teman itu dah. Dengarkan teman itu. Inna khalaqnakum.
waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Coba alif sama itu kan? Coba. Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, sampai sini ada sekalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan ada sekalian di sini? Iya, Pak. Ya. Kenapa di surat Al-Hujurat hanya ayat 13 yang bukan ayat lain? Ya, karena pelajaran kita hari ini adalah tentang keragaman, ya, tentang keragaman, tentang bagaimana cara kita menghargai, ya, antar sesama. Karena manusia adalah makhluk sosial. Itu nanti pelajaran kita selanjutnya, ya. Kita akan mengkaji tentang makna surah Al-Hujurat, ya. Bagus pertanyaannya, ya, Aisyah. Ya. Kenapa hanya ayat 13? Kenapa tidak kita ambil ayat 14 atau ayat yang lain? Ya, bisa saja kita ambil surah An-Nisa, ya, tentang keragaman juga. Nah, ini kebetulan hari ini adalah pelajaran kita di buku adalah tentang surah Al-Hujurat ayat 13, ya. Ini mengajarkan tentang bahwa manusia diciptakan oleh Allah bersuku-suku berbangsa-bangsa, ya, agar apa? Agar saling mengenal satu sama lain, ya. Tapi itu nanti kita pelajari berikutnya, ya. Ini kita fokus tentang membaca surah Al-Hujurat, ya. Nah, sekalian, apa yang harus kita fokuskan di sini adalah bagaimana tajwidnya, ya, hurufnya, ya, penyebutan hurufnya itu, ya. Nah, dan sekalian, coba perhatikan kembali di bukunya, ya. Kembali di bukunya, lihat kembali di bukunya. Kita lihat hurufnya dulu, ya. Membedakan antara huruf ain dengan huruf a, ya, atau hamzah, ya, itu berbeda, ya. Nah, itu di, ya, seperti misalnya waja'alnakum, ya. Kita lihat di waja'alnakum. Yang mana seperti itu, ya? Waja'alnakum, ini, ya, waja'alnakum. Jadi waja'alnakum bukan waja'alnakum, tetapi waja'alnakum. Kemudian tadi khalaqnakum, ya, bukan wa khalaqnakum, tetapi wa khalaqnakum. Kemudian syu'uban, ya, bukan syu'uban, ya, bukan syu'ub tapi ain, ya. Oke, ya. Nah, kemudian yang
panjangnya juga yang mat ya. Mat wajib mutasil yaitu ya ayyuhan nasu. Tidak pendek itu tapi harus panjang. Bukan ya ayyuhan nasu, tapi ya ayyuhan nasu. Ya. Kemudian inna ya, ada dengan juga inna khalaqnakum. Ya, inna khalaqnakum. Ya. Ada hukum bacaan di situ gunna. Kemudian ada ikhfa hakiki. Sama-sama kalau tidak jelas ya. Wa unta. Ya seolah-olah di situ huruf nun tidak ada. Wa unta ya. Itu ikhfa hakiki namanya ya. Kemudian syuruban ya. Mat tabi ya. Kemudian ada juga izhar halaqi ya. Alimun khabir, jelas ya. Alimun khabir. Jadi kita tidak mengatakan alimun ya. Salah kalau ada yang membaca alimun khabir ya. Tapi yang benar adalah alimun khabir ya. Anak sekalian, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas semua ya? Oke. Anak sekalian, kalau sudah jelas, ya, minggu depan insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang makna surah Al-Hujurat ini. Ya, seperti tadi apa namanya ditanyakan oleh Aisyah, teman Aisyah, bahwa kenapa hanya ini yang kita ambil ya. Ini nanti kita akan bahas tentang keragaman atau makna dari surah Al-Hujurat ini ya. Jadi saya kira pelajaran kita hari ini saya cukupkan sekian ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya, tidak ada ya. Saja semua. Oke ya. Kalau begitu saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Erlani Amir, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 163 Lempangan, Kabupaten Sinjai. Pada kegiatan ketiga ini yaitu pasca observasi, di mana saya masih ditemani oleh rekan mengajar saya, yaitu Bapak Umar SPDI, guru pendidikan agama Islam dari SD 163 Lempangan, yang sudah saya observasi pada proses pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya pada hari ini untuk kembali di coaching dengan saya. Adapun tujuan pasca observasi ini yaitu bagaimana kita saling merefleksi kembali apa-apa yang sudah kita lakukan pada kegiatan observasi di kelas sebelumnya. Pada tahapan pasca observasi ini kita akan merefleksi tentang kendala yang kita hadapi dan hal-hal positif pada kegiatan observasi di kelas. Dan ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak. Untuk itu Pak, kita mulai kegiatan pasca observasi kali ini. Terima kasih Pak. Begini Pak, setelah saya mengikuti dan mengamati kegiatan Bapak di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak. Yang pertama itu, setelah melakukan proses pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran tersebut di dalam kelas? Ya. Terima kasih Pak Harlani. Ya. Jadi setelah tadi mengajar, alhamdulillah secara keseluruhan sudah baik Pak, sudah sudah tercover, walaupun ada sebagian siswa yang belum seluruhnya aktif. Ya Pak, oke. Saya lihat tadi Pak, kan Bapak dalam melakukan pembelajaran tadi sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya.
Betul. Apakah tahapan tersebut Pak sudah terpenuhi atau bagaimana nih Pak? Ya, kalau menurut saya Pak sudah terpenuhi kalau menurut saya. Itu tadi walaupun mungkin karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sehingga ada sebagian siswa yang satu dua orang lah yang yang mau yang belum aktif ya didampingi belum aktif sepenuhnya. Baik Pak. Jadi setelah saya mengamati Pak, saya rasa pembelajaran berdiferensiasi ini sudah nampak ya. Dan sudah berpihak kepada murid, di mana saya lihat tadi sudah dimulai dengan pembukaan dengan memberikan kesempatan kepada murid. Iya betul. Dan kemudian pada kegiatan inti sudah memberikan kesempatan kepada murid untuk mempresentasikan atau memperhatikan tugas kelompok yang diberikan, dan saya lihat murid mulai aktif semua dalam proses pembelajaran, terutama dalam kelompoknya. Dan kemudian saya lihat di sini sudah diisi dengan sesi penutup. Selanjutnya Pak, kira-kira apa kendala yang kita hadapi pada saat proses pembelajaran tadi? Ya, jadi baik Pak Erlani. Kalau menurut saya kendala yang saya hadapi tadi itu karena siswa belum saya kelompokkan sesuai dengan minatnya masing-masing. Ya, tadinya saya tidak mungkin masih ada satu dua orang siswa yang misalnya kinestetik, saya tidak kelompokkan dengan yang kinestetik, atau yang cenderung ke video, saya belum kelompokkan itu semua Pak. Dan insya Allah ke depan saya akan lakukan itu untuk mendukung pembelajaran kami. Baik Pak, begini Pak, jadi apa kalau menurut Bapak ini apa yang harus ditingkatkan lagi ini dalam proses pembelajaran selanjutnya kira-kira? Ya, yang pertama mungkin yang pertama harus ditingkatkan lagi adalah media yang harus saya gunakan, mungkin proyektor ataupun misalnya media gambar, itu untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya kira itu Pak yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran saya. Oke Pak, kalau begitu Pak, kapan kira-kira ini bisa dilaksanakan dan apa yang Bapak butuhkan ini agar proses pembelajaran Bapak selanjutnya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Insya Allah minggu ke depannya Pak, insya Allah saya akan lakukan ini. Itu tadi yang saya butuhkan itu adalah media pembelajaran, ya, terutama itu proyektor, karena saya lihat anak-anak lebih cenderung ke ada yang video atau auditori. Jadi untuk mendukung semua itu tentunya kita memerlukan proyektor ataupun laptop juga. Saya kira itu Pak yang dibutuhkan di sini. Kalau dukungan dari teman-teman Pak bagaimana? Alhamdulillah sangat mendukung, dan saya kira itu paling utama juga Pak. Ya, alhamdulillah kalau dukungan dari teman-teman sangat mendukung sekali. Dari kepala sekolah juga cukup luar biasa. Ya, artinya di sini Pak kolaborasi antar sesama rekan sejawat di sekolah ini ya, alhamdulillah harus lebih ditingkatkan. Ya, betul Pak. Jadi selanjutnya Pak, ini yang mungkin terakhir ini, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak tentang kegiatan supervisi ini yang saya lakukan? Ya, saya kira ini sangat luar biasa Pak menurut saya. Kenapa? Yang pertama tentu kami yang di supervisi ini atau di coaching ini bisa tahu bahwa ini kelemahan saya. Kemudian apa yang saya harus lakukan, apa yang harus saya tingkatkan untuk pembelajaran ini akan semakin baik lagi ke depan. Baik Pak, mungkin kegiatan pasca observasi ini cukup di sini dan saya rasa sudah lengkap semua.
dan saya harap apa yang Bapak harapkan ke depannya bisa berjalan dengan sukses dan baik. Terima kasih. Dan bisa menginspirasi semua teman-teman di sekolah. Dan insya Allah kita semua di sekolah ini bisa saling mendukung untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita. Insya Allah Pak, nanti kita ketemu di lain waktu. Apakah kegiatan Bapak ini sudah berhasil atau belum? Cukup sekian dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri,
negeri kita